Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumah Daring Bahasa Indonesia Tagar Rumahku Ilmuku bersama saya Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD. Baik anak-anakku, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, Bapak awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong simak video ini sampai selesai ya nak. Perhatian. Info penting. 1. Video ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9 pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 4 Babelan, Bekasi. 2. Pertemuan hari ini belum langsung ke proses pembelajaran. Pertemuan ini hanya mencakup perkenalan materi dan hal-hal penting pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 ke peserta didik SMP Negeri 4 Babelan, Bekasi saja. 3. Wajib diperhatikan tampilan video ini sampai selesai. 4. Catat informasi penting yang terdapat dalam video ini di buku catatan bahasa Indonesia kalian masing-masing. Tagar Bahasa Indonesia Bahasaku. Belajar bahasa Indonesia yuk. Guru-guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Babelan, Bekasi. Ibu Suprapti SPD, Ibu Dwi Endang Haryaningsi SPD, Ibu Nene Khairia SPD, Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD, Bapak Kamaludin SPDI, Ibu Febrianti Mariati Putri SPD, Ibu Anissa SPD. Tagar sepatlan kita bisa. Tagar kita bisa sepatlan. Tagar Bahasa Indonesia Bahasaku. Materi Bahasa Indonesia semester genap dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Materi untuk kelas 7. 1. Puisi rakyat. 2. Cerita fabel. 3. Surat pribadi dan dinas.
4. Buku fiksi dan non-fiksi. KKM untuk kelas 7 adalah 74. Materi untuk kelas 8. 1. Teks ulasan. 2. Teks persuasi. 3. Teks drama. Keempat, buku fiksi dan non-fiksi. KKM untuk kelas 8 adalah 75. Materi untuk kelas 9 adalah 1. Teks diskusi. 2. Teks tanggapan. 3. Unsur buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. KKM kelas 9 adalah 76. Syarat untuk kenaikan kelas 7 dan 8. 1. Mempunyai nilai lengkap seluruh mata pelajaran semester ganjil dan genap tahun ajaran 2020-2021. 2. Mencapai KKM baik aspek kognitif maupun psikomotor yang ditetapkan oleh sekolah. 3. Nilai aspek sikap, religius, dan sosial harus baik. 4. Jika terdapat nilai di bawah KKM, maka hanya diberikan toleransi maksimal 3 mata pelajaran saja. 5. Tidak melakukan pelanggaran berat yang ditetapkan oleh sekolah. 6. Kehadiran peserta didik di kelas daring minimal 95%. Syarat kelulusan kelas 9. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah. 4. Memperoleh nilai sesuai dengan standar kelulusan minimal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. 5. Kehadiran peserta didik minimal 95% pertemuan secara daring. 6. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah. Tata tertib PJJ, pembelajaran jarak jauh. 1. Peserta didik wajib mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. 2. Peserta didik yang mengikuti PJJ kurang dari 30 menit
dalam waktu yang tersedia 120 menit akan mendapatkan nilai sikap kurang. Tiga, poin 1 dan 2 diperkecualikan bagi peserta didik yang bergantian dalam penggunaan ponsel dengan kakak atau adiknya dalam PJJ. 4. Peserta didik wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran. 5. Apabila peserta didik mengalami kendala dalam PJJ, dapat dikomunikasikan kepada guru melalui WA. Penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia. 1. Mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia secara menyeluruh, baik dan tuntas. 2. Wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Catatan buku tulis harus rapi dan jelas penulisannya. 4. Pengumpulan tugas dikirim ke Google Classroom, Google Form, atau WA guru Bahasa Indonesia sesuai dengan kelas masing-masing. Apa itu asesmen kompetensi minimum (AKM)? AKM adalah penilaian kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter dengan mata pelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Sekilas info. Baik anak-anakku, berikut ini adalah tabel perbedaan AKM dengan UN. Perbedaan dari UN dan AKM dari jenjang penilaian. UN untuk SMP, SMA, MA, dan SMK. AKM itu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Level murid untuk UN yang diujikan adalah tingkat akhir. Untuk AKM, siswa yang diujikan adalah kelas 5, 8, dan 11. Subjek murid adalah seluruh murid tingkat akhir. Itu untuk UN. Dan AKM hanya sampel murid dari jenjang tengah kelas. Untuk tingkat jenis tes, UN high stake. Untuk AKM adalah low stake. Untuk model soal, UN adalah pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Untuk AKM adalah pilihan ganda, PGK, menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes untuk UN adalah 4 hari, untuk AKM adalah 2 hari. Moda pelaksanaan untuk UN adalah semi online, untuk AKM adalah full online. Metode penilaiannya untuk UN adalah Computer Based Test (CBT). Untuk AKM adalah Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT). Dan yang terakhir adalah spesifikasi minimal intra sekolah
Untuk UN, server sekolah, komputer, klien, dan BW jelas. Untuk AKM, server sekolah tidak perlu, komputer klien memori 2 GB, resolusi 1024 x 720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Berikut ini adalah contoh soal AKM ya. Nah, AKM literasi. Bapak sudah tampilkan gambar tentang ayo makan ikan. Bapak akan berikan juga petunjuk soalnya. Ini adalah soal. Soal ini merujuk pada gambar dari yang Bapak tampilkan. Pertanyaannya adalah, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Setuju atau tidak setuju? Berikan alasanmu. Itu adalah contoh soal AKM literasi. Berikut ini adalah contoh soal AKM numerasi. Bapak sudah berikan tabel tentang persediaan dan penjualan beras bulan Juli dari berbagai jenis beras. Dan ini adalah soalnya. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandan Wangi adalah, kalian bisa menjawab dengan merujuk pada tabel yang sudah Bapak tampilkan. Dan yang terakhir adalah contoh soal AKM survei karakter. Berikut ini adalah contoh dari soal survei karakter. Kalian bisa lihat sendiri survei karakter melalui soal AKM ini. Yang dinilai adalah bagaimana sikap kamu dalam menilai sesuatu atau mengambil keputusan dari situasi yang kalian hadapi. Ini adalah survei karakter. Baik, anak-anakku, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.